5 negara dengan skuad termuda di Piala Asia 2023. Nomor 1 Timnas Indonesia. Bung Toel kritik Shin Tae-yong sebagai satu-satunya pelatih Timnas Indonesia yang degradasi pemain lokal. Bahagia segera bela Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, kondisi saya luar biasa. Media Vietnam nyinyir lagi, klaim Timnas Indonesia sebagai anak bawang di Piala Asia 2023. Turnamen Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Seluruh tim, termasuk Timnas Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri menuju turnamen itu. Lalu, negara mana saja yang memiliki skuad termuda di Piala Asia 2023? Jangan di-skip biar tidak ketinggalan berita lainnya. Di nomor 5 ada Timnas Jepang, calon kuat juara Piala Asia 2023 ini ternyata memiliki skuad dengan rataan usia yang relatif muda. The Samurai Blue punya usia rata-rata 25,3 tahun dari 32 pemain yang dipanggil sejauh ini. Hal itu tentu sangat positif untuk pelatih Haji Memoriyasu. Patut dinanti seperti apa kekuatan Jepang ketika skuad dikerucutkan menjadi 23 pemain saja. Di nomor 4 ada Timnas Vietnam, posisi nomor 4 cukup mengejutkan, yakni Timnas Vietnam. Pelatih Philippe Troussier sejauh ini sudah menyetor 23 nama pemain yang akan dibawa ke Piala Asia 2023. Menariknya, usia rata-rata skuad Vietnam berada di angka 24,9 tahun. Patut dinanti seperti apa kiprah rival Timnas Indonesia ini di Piala Asia 2023 nanti. Di nomor 3 ada Timnas Arab Saudi. Salah satu tim besar di Asia ini juga datang dengan skuad yang relatif muda. Mendaftarkan 24 pemain sejauh ini, rataan usia skuad The Green Falcons adalah 24,8 tahun. Hal ini tentu sangat positif buat Arab Saudi. Anak asuh Roberto Mancini merupakan tim yang ditunggu kiprahnya di Piala Asia kali ini. Di nomor 2 ada Timnas Tajikistan. Kesebelasan dengan rataan usia skuad termuda berikutnya adalah Timnas Tajikistan. Mendaftarkan 24 pemain sejauh ini, rataan usia skuad mereka ada di angka 24,1 tahun. Menariknya, Tajikistan merupakan satu-satunya debutan di Piala Asia 2023. Negara asal Asia Tengah itu berani menurunkan skuad yang relatif muda pada kesempatan pertamanya tampil di Piala Asia. Di nomor 1 ada Timnas Indonesia. Skuad Garuda dengan rataan usia termuda dimiliki Timnas Indonesia. Anak asuh Shin Tae-yong memiliki rata-rata usia 23,8 tahun dari 28 pemain yang dibawa dalam pemusatan latihan, TC, di Turki. Mengandalkan pemain-pemain muda memang menjadi strategi Shin sejak menukangi Timnas Indonesia pada Desember 2019. Aksi potong generasi ini cukup menuai pujian lantaran membuat masa depan skuad Garuda semakin cerah. Itu tadi 5 negara dengan skuad termuda di Piala Asia 2023. Patut dinanti seperti apa penampilan negara-negara tersebut di turnamen yang sesungguhnya. Negara mana yang kalian nantikan penampilannya di Piala Asia 2024? Tulis di kolom komentar. Pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Toel mengkritisi Shin Tae-yong sebagai satu-satunya pelatih Timnas Indonesia yang mendegradasi pemain lokal. Hal ini berdasarkan ucapan Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan beberapa waktu lalu. Dalam sebuah wawancara bersama Best Eleven, Shin Tae-yong mengatakan bahwa para pemain lokal Indonesia masih kurang dalam hal mental. Para pemain lokal dinilai takut kalah sebelum bertanding jika berhadapan dengan tim kuat. Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah kemampuan. Banyak pemain timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut, kata Shin Tae-yong. Ucapan Shin Tae-yong inilah yang dipermasalahkan oleh Bung Toel. Menurutnya, ucapan Shin Tae-yong tersebut mendegradasikan para pemain lokal yang juga tak kalah memiliki kualitas. Sekali lagi dia membuat perbedaan yang sangat tajam antara lokal dan naturalisasi. Saya gak sepakat, kalau Anda tahu kelemahan itu di pemain lokal, 4 tahun ini kenapa gak kamu kerjain kekurangan itu? Kata Bung Toel kala berbincang dengan anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga pada siniar YouTube Bebas Podcast ID, Sabtu, 23 Desember 2023. Hal kedua yang dipermasalahkan Bung Toel adalah ucapan Shin Tae-yong yang menyebut para pemain lokal belum siap naik level. Dia mengaku seumur-umur baru kali ini melihat pelatih Timnas Indonesia amat tendensius kepada para pemain lokal.
Termasuk dikutip oleh Sekjen, Yunus Nusi, bahwa pemain lokal kita gak siap naik level, itu kan yang dikutip Sekjen Penuturan, Shin Tae-yong pemain kita gak siap naik level dalam artian Asia, di hadapan Komisi 3 dan ex-DPR, ucap Bung Toel. Bahagia segera bela timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, kondisi saya luar biasa. Marcelino sempat diragukan untuk mengikuti TC Timnas Indonesia karena cedera. Namun, saat ini kondisi pemain KMSK Deinze itu terus membaik. Marcelino sudah mengikuti latihan secara intens. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu mengatakan sangat senang bisa berlatih lagi bersama Timnas Indonesia. Dia berharap kondisinya terus stabil agar bisa membela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Puji Tuhan saya kondisinya sangat luar biasa, sangat excited bergabung dengan tim nasional. Saya harap kondisinya akan semakin baik dan baik setiap harinya, kata Marcelino dikutip dari laman resmi PSSI, Sabtu, 23 Desember 2023. Saya yakin dan juga berdoa semoga jauh dari cedera lagi dan yang penting bisa membantu tim dan bisa kembali tim itu membuat bahagia sekali, tambahnya. Marcelino juga mengungkapkan latihan tim berjalan sangat baik pada hari kedua ini. Menurutnya, kondisi para pemain timnas Indonesia sangat bugar dan antusias mengikuti latihan. Saya lihat anak-anak lain juga sangat baik kondisinya, sangat luar biasa tadi, tutur Marcelino. Media Vietnam nyinyir lagi, klaim timnas Indonesia sebagai anak bawang di Piala Asia 2023. Media Vietnam terus menyoroti persiapan-persiapan timnas Indonesia yang dinilai memiliki waktu lebih panjang ketimbang rival di grup D Piala Asia 2023. Selain itu, mereka juga mengklaim timnas Indonesia sebagai anak bawang atau tim yang tak diperhitungkan di Piala Asia 2023, karena memiliki peluang lolos terkecil dari fase grup. Diketahui timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Saat ini, skuad timnas Indonesia sudah menjalani persiapan di Antalya, Turki, sejak Kamis, 21 Desember 2023. Ketimbang tiga rival di fase grup, timnas Indonesia punya persiapan lebih panjang jelang tampil di Piala Asia 2023. Hal itu menjadi sorotan media Vietnam, kata Ovan Hoa. Timnas Indonesia menjadi tim dengan persiapan terpanjang dari grup D di Piala Asia 2023. Tim Shin Tae-yong saat ini sudah berada di Turki untuk latihan. Mereka punya lebih dari 2 pekan untuk berlatih, tulis media tersebut. Kata Ovan Hoa tetap meyakini peluang Indonesia lolos dari fase grup sangat kecil. Menurut media Vietnam ini, persiapan yang panjang tidak menjamin sukses timnas Indonesia untuk berbicara lebih banyak di Piala Asia 2023. Alih-alih dilabeli layaknya tim kuda hitam, ternyata timnas Indonesia diklaim sebagai anak bawang. Gimana menurut kalian tentang media Vietnam? Tulis di bawah kolom komentar ya guys.